Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Senang sekali ada gue Herjuno Syaputra. Seperti biasa kita tiap sore di ruangan ini kita akan ngobrol dalam podcast Aksi Nyata dengan beragam tema dan juga topik dengan narasumber yang tiap harinya beda-beda. Apalagi kalau jelang pemilu kita mungkin fokusnya banyak lebih ke politik, sosial ya, dan permasalahan-permasalahan yang ada di tanah air. Nah, kalau bicara mengenai podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia, ini kita punya banyak sekali ya platform untuk teman-teman nonton, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube. Semuanya @partai-perindo, gampang banget, tinggal dipilih aja @partai-perindo di Instagramnya, mau di Facebook juga, Twitter, atau juga YouTube. Nah, untuk selain itu ada juga di RCTI Plus, Okezone, Sido News, news.id, dan juga website yang Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih aja mau nonton dari platform yang mana, monggo. Alright, selanjutnya tema hari ini menarik sekali karena kita tahu bahwa pemilu kan kurang lebih hampir 1 bulan ke depan. Jadi deket banget, 14 Februari. Semuanya lagi memang fokusnya lagi seperti itu. Dan banyak sekali kalau kita lihat dinamika yang berlangsung. Ada yang namanya pelanggaran-pelanggaran yang menurut saya ya harusnya tidak terjadi ya. Mulai dari pencopotan baliho, ada juga netralitas, surat suara yang rusak, terus distribusinya yang juga harusnya belum nyampe, tapi ada yang sudah nyoblos duluan yang di Taiwan kemarin. Nah, ini akan menjadi tema kita hari ini. Salah satunya itu terkait netralitas aparatur negara jelang pemilu ini dipertanyakan. Nah, untuk membahas tema ini, mungkin ini menarik sekali. Kita coba bahas dengan seorang caleg ya, seorang perempuan lagi, karena kita pengen tahu perspektif dari ranah perempuan. Nah, ini ada caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 6 dari Partai Perindo, ada Ibu Ida Noviananda. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ida, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah datang dari Banten Dapil 6, berarti Tangerang ya, atau Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang ya. Ini dekat rumah saya dong. Tadi kita udah ngobrol. Ya. Berarti saya tambah satu suara. Boleh. Tangerang ini kan wilayah yang berkembang, Bu ya. Apalagi betul, tadi betul. Cisauk, Cikupa. Waduh. Betul. Ya, jadi ini salah satu wilayah yang penyangga ibu kota yang cukup seksi, dan walaupun tadi berkembang tapi masalah juga ada ya, Bu ya. Banyak. Kesenjangan seperti itu. Tapi sebelum kita ke tema hari ini, kita bicara mengenai aktivitas, Bu. Ini kan udah jelang 1 bulanan lagi lah. Seperti apa kesibukan saat ini? Kesibukannya seperti pada caleg pada umumnya ya, saya turun terus menginventarisir persoalan di masyarakat, dan kita sekarang sedang fokus juga untuk mencari saksi. Oke. Jadi memang minggu-minggu ini akan padat seperti itu. Iya. Nah, kalau bicara tadi berusukan, Bu, kan sempat beberapa ke daerah, ke masyarakat. Apa yang banyak pesannya mereka? Terkait apa keluhannya? Pendidikan, kesehatan, infrastruktur? Karena saya sendiri concern di pendidikan dan persoalan perempuan, tentu sebenarnya lebih banyak juga mengulas persoalan-persoalan tersebut. Bagaimana sebenarnya kita untuk melahirkan generasi-generasi berikutnya, bahwa pendidikan itu kita mulai dari rumah, terus bagaimana peran perempuan, akses publik pada informasi-informasi publik yang ada. Saya lebih ke sana. Terus juga mencoba untuk karena saya lama di PNPM, jadi kita juga mencoba untuk melakukan katakanlah pemberdayaan. Bagaimana orang mulai dari 0 menjadi 1 kayak gitu. Nice. Jadi misalnya apa sih sebenarnya yang seorang ibu bisa lakukan di rumah gitu? Bagaimana cara dia mendidik anak-anaknya atau menjadikan momentum pendidikan itu sebagai kalau saya sih sebenarnya begini. Bagaimana menjadikan sekolah itu menjadi second home buat si anak. Itu kan ada peran ibu juga. Betul. Kita tidak bisa mengandalkan 100% pada sekolah. Pada guru juga ya. Pada guru gitu. Nah, komunikasi yang baik antara orang tua dan guru itu sebenarnya melahirkan kenyamanan bagi si anak gitu. Betul. Sehingga dia merasa bahwa oke, kok pergi ke sekolah enak kok gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus diedukasi terus-menerus. Itu kan bukan hal yang bisa sesaat ya. Orang kadang-kadang ada persoalan di sekolah, apakah itu mengenai infrastrukturnya, terus pola asuh di sekolah yang berbeda. Tapi saya pikir kita memang harus ada di situ, bahwa perempuan-perempuan itu memang harus mendorong itu, bahwa kita nggak bisa lepas dari itu gitu. Apalagi kalau misalnya dikaitkan kita akan masuk ke Indonesia Emas nih 2045, ada bonus demografi. Nah, kalau kita nggak mempersiapkan dari sekarang, itu akan jadi bencana demografi dong, ya kan? Oleh karena itu kaum ibu ini, saya concern di situ karena mereka lah sebenarnya langkah awal
menuju Indonesia emas. Betul. Kalau buat aku gitu. Iya, karena saya paham sekali bahwa peran ibu ya luar biasa, dan kadang rumah itu memang satu titik krusial yang penting sekali dalam tumbuh kembang anak ya Bu ya. Betul. Jadi gimana di rumah dididiknya itu juga akan outcome-nya nanti mereka di luar seperti apa. Menarik Bu Ida. Nah, berarti Bu Ida memang sangat concern dengan background juga tadi aktivis perempuan, sebagai seorang perempuan dan ibu. Kalau kita bicara tantangan Bu, sebelum kita ke topik tadi terkait netralitas, sebagai seorang perempuan di era demokrasi seperti ini dan ikut kontestasi pemilu dengan beragam tantangan gitu. Apa sih yang Ibu rasakan? Kalau bicara tantangan itu sebenarnya banyak banget ya. Saya ngerasa perempuan itu harus 2-3 kali lebih kerja keras ketimbang laki-laki. Kenapa? Contohnya, kalau saya pulang larut malam banget, orang akan bilang, ih perempuan jam segini masih ada di luar gitu kan, padahal dia itu kan gimana itu keluarganya gitu. Terus kalau misalnya saya nggak turun nih kalau caleg perempuannya begini nih, nggak laki-laki belusukan kemana-mana. Jadi hal-hal semacam itu biasa kita hadapi. Tetapi itu justru menjadi tantangan sendiri bagi perempuan. Saya pikir kalau perempuan yang memang sudah lolos jadi dewan, saya yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang tangguh. Benar. Karena dia sudah mengalami banyak sekali benturan-benturan di masyarakat sendiri. Perempuan memang tidak semudah laki-laki. Tetapi ketika perempuan jadi, itu kenapa kalau misalnya kita lihat ya, banyak sekali legislator perempuan yang saya lihat stabil mereka. Ketika dia sudah ada di legislasi itu. Jadi dia memahami benar. Karena memang awalnya kalau laki-laki, saya selalu bilang kalau laki-laki mulai dari 1, kalau kita perempuan mungkin mulai dari minus. Oke, bisa. Make sense Bu, karena saya paham sekali bagaimana sebenarnya sistem sosial kita ya menempatkan tadi ada patriarki segala macam. Dan itu yang ingin kita sebenarnya dobrak ya. Bagaimana sebenarnya perempuan, saya pun lahir dari seorang perempuan. Jadi harusnya ya laki-laki juga tadi memberi kesempatan yang sama, karena mereka pun bisa seperti ini karena perempuan ya Bu. Simple sih sebenarnya logiknya. Tapi yang menarik juga sebenarnya perempuan, ketika perempuan, saya baca kemarin, ketika seorang perempuan menjadi mencari nafkah gitu, 80% itu pasti untuk keluarga. Betul. Laki-laki hanya 30%. Selebihnya nggak tahu buat apa ya. Jadi menariknya bagaimana supaya perempuan ini perannya ya Bu ya, ketika mereka berdaya gitu ya, punya karya. Yang paling diuntungkan pertama kali adalah bagaimana keluarga ya anak, suami ya. Harusnya ketika perempuan yang berdaya, otomatis berarti ekonomi keluarganya kuat. Dan bisa ya, kalau banyak perempuan yang berdaya berarti ekonomi bangsa juga. Setuju ya Bu? Iya, betul. Soal ini bukannya ya data atau apa, cuman tadi lagi-lagi logik yang kadang banyak kita dapati di lapangan. Makanya kalau saya senang sekali melihat Ibu Ida dan banyak perempuan yang mau mencoba ya. Karena di luar itu kan memang ini adalah pribadi, tapi di luar itu ada message ya Bu ya, untuk banyak perempuan di luar sana. Nah, kalau tadi kita bicara perempuan dan tantangan, sekarang kita bicara netralitas Bu. Ini yang menarik bahwa hampir beberapa pekan ini kan kita lihat ada aja problem baliho segala macam. Nah, termasuk netralitas ini ASN kemarin juga saya lihat Satpol PP ya. Itu ya juga teman-teman, aku nggak tahu apa mereka paham atau tidak paham. Sebenarnya hal-hal seperti itu nggak boleh, karena kan yang namanya aparatur sipil negara harus netral. Termasuk mereka yang digaji negara ya Bu. Termasuk ASN. Nah, bagaimana Ibu melihat bahwa banyak sekali fenomena mereka yang harusnya sudah paham koridornya, tapi malah melanggar dan melewati koridor itu Bu. Kalau saya ngelihat kalau era sekarang itu tidak lepas dari sebab akibat. Baik. Jadi ketika misalnya ASN, katakanlah Satpol PP yang kemarin yang terang-terangan begitu ya, itu menyatakan dukungan, itu kan pasti saya melihat bahwa ASN ini kalau misalnya di level mereka, ketika mereka mengatakan saya mendukung ini, mendukung itu, saya percaya bahwa ada yang besar yang di belakangnya yang merestui itu. Kenapa? Ketika orang melakukan itu, mereka kan sebenarnya bertaruh dengan posisi mereka. Mereka bertaruh dengan kehidupan mereka sendiri. Jadi nggak mungkin mereka nekat kalau nggak ada jaminan ya Bu. Nggak mungkin. Nah, ketika ruang itu diberikan dengan kesadaran penuh, justru mereka melakukan itu. Itu yang sebenarnya bagi kami gitu merupakan sebuah keprihatinan luar biasa. Ini demokrasi mundur jauh ke belakang. Apalagi ketika kita melihat
mau tidak mau di depan kita terbentang ya kasat mata gitu kan. Bagaimana baliho-baliho dipasang dalam waktu sebentar, bagaimana orang yang secara instan bisa jadi ketum, itu luar biasa loh buat saya. Nah, ya. Tanpa keberpihakan mereka dalam waktu 2-3 jam gitu ribuan baliho bisa dipasang. Kan nggak mungkin. Kalau kita dari masyarakat biasa itu nggak mungkin. Okay. Jadi ada fenomena begini. Kalau saya diskusi sama teman, bagaimana sih katanya kalau misalnya aparat terlibat seperti ini, rakyat cuma punya jempol, aparatnya punya senjata. Yes. Jadi kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Jadi kita cuma hanya diam bisa melakukan itu. Lantas saya bertanya, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan ketika kita melihat seperti apa, ini? Bu? Nah, yang pertama adalah kesadaran dulu. Menghilangkan ketakutan itu adalah poin pentingnya. Karena intimidasi hanya bisa dilakukan dari atas ke bawah. Dia top down dong. Bukan bottom up kalau yang saya itu. Jadi ketika orang yang lebih kuat mampu mengintimidasi yang lebih lemah. Tidak mungkin orang yang lebih lemah mengintimidasi yang lebih kuat gitu kan. Jadi hal-hal semacam ini ketika kita berhadapan gitu dengan apakah itu TNI Polri, apakah itu ASN gitu. Yang pertama yang harus diberikan kepada masyarakat edukasi langsung adalah hilangkan ketakutan pada diri sendiri, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, bahwa pemilu ini memang harus dilakukan dengan luber. Memang itu tidak mudah. Karena apa? Seperti yang saya tidak bilang tadi, dia nggak apple to apple berhadapannya. Yang satu punya senjata, yang satu punya jempol doang. Gitu. Ini yang sebetulnya harus menjadi concern elit kita juga. Gitu. Cuman kan kadang-kadang kita juga berhadapan dengan elit yang justru memberikan ruang itu. Katakanlah misalnya yang saya miris banget ketika ada ketum partai mengatakan bahwa ini bansos dari presiden, ini bansos dari Jokowi. Saya tuh ngedengernya itu gitu. Ini pembodohan yang luar biasa. Benar. Karena kita tuh pengen ya bahwa yang benar ya harus benar ya Bu ya. Jangan sampai disalah dipelintir gitu ya dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Jadi cara bermain yang seperti ini yang pengen kita hindari. Ya. Karena secara nggak langsung kita membodohi masyarakat. Tadi kata Ibu mundur lagi demokrasinya. Dan yang miris yang dilakukan oleh ketua-ketua yang elit gitu ya. Justru dilakukan oleh mereka. Padahal mereka punya beban pendidikan politik terhadap masyarakat yang baik. Betul. Gitu. Ayo dong, sama-sama kita bikin iklim demokrasi ya, kontestasi yang baik ya Bu yang ya. Baik, yang damai katanya kan. Tapi bagaimana kedamaian itu bisa dicapai kalau misalnya faktor-faktor seperti ini justru dikembangkan. Betul. Karena gesekan di tingkat bawah itu nggak bisa dihindari. Iya. Saya sepakat karena ya kalau saya personal ya. Pilihan hati ada, ya. Tapi siapapun yang 1, 2, 3, saya respect sama mereka. Cuman kalau ada cara-cara yang dilakukan oleh oknum, elit, ya, itu yang membuat kita kadang kok bisa ya, kok ngoyo ya, gitu ya. Padahal kan orang-orang yang harusnya sudah berada di depan, integritasnya harus. Betul. Itu mengerikan sebenarnya kalau misalnya aparatur terlibat tuh kayak gini. Kayak misalnya ada yang pasang spanduk Ganjar misalnya di rumahnya, ya kan Ganjar Mahfud. Tiba-tiba didatengin sama aparat desa. Itu kan memberikan ketakutan ya kepada orang itu. Padahal dia kan sebenarnya melakukan itu karena dia memang suka, karena dia punya hak dong. Ada haknya dia sebagai warga negara gitu kan yang bisa dipilih dan memilih gitu. Tapi hal semacam ini sekarang terjadi dan itu menjadi keperhatianan memang kan. Kalau saya sih ketika saya sosialisasi saya selalu bilang lawan ketakutan karena ini hak kita gitu kan. Ayo mari kita ciptakan sesuatu yang memang lakukan apa yang jadi hak kita itu gitu. Itu memang tidak mudah karena memang yang terlibat seperti saya bilang tadi, mereka jadi sulit untuk misalnya ngurus surat-surat dan sebagainya ketika aparat tidak netral. Makanya kenapa aparat ini harus netral? Ya karena itu tadi, satu, dia dibiayai oleh negara, integritasnya dipertaruhkan, dan aparatur itu kan public servant ya. Iya, pelayan publik. Pelayan publik kan. Jadi nggak bisa dong dia hanya melayani satu hal dan tidak melayani yang lain. Exactly. Gitu. Iya kan? Nah itu dia, itu kenapa mereka harus netral. Iya, itu message yang ingin kita sampaikan. Jadi sebenarnya banyak cara kok Bu dengan yang lebih baik ya untuk mendapatkan suara ya, bukan dengan menyalahgunakan kekuasaan tadi, menyalahgunakan kebijakan. Yang miris tadi Ibu bilang bagaimana bansos itu dari negara.
Dan itu ruang kita juga loh. Ya, it's not personal. Jadi lagi-lagi, well, I do respect Pak Jokowi ya, tentunya sebagai seorang presiden. Tapi kalau kita lihat ada beberapa oknum yang memelintir ya, akhirnya tadi yang ke publik juga kita ngelihatnya kok demokrasi begini gitu ya. Nah, jadi message-nya soul-nya sama, demokrasi yang baik, yang damai, bukan dengan cara-cara yang tadi Bu Ida dan kita bahas di ruangan ini. Bu, satu mungkin kita bicara KPU dan Bawaslu ini kan, saya bukannya hopeless ya sama dua lembaga ini. Ya kadang hal-hal yang mereka lakukan seremonial aja gitu. In terms of, ya maaf ya Bapak, misalnya nih kayak surat suara di Taiwan, ya. Itu kesalahan menurut saya fatal sekali, ya sudah dicoblos jauh hari, dan yang dilakukan KPU dan Bawaslu yang harusnya bertanggung jawab terhadap ini malah cuman konvensi pers, sudah gitu. Harusnya menurut saya ditelaah, ditelusuri siapa yang melakukan ini, harus dihukum gitu. Nah, kalau Ibu melihat lembaga KPU dan Bawaslu ini dengan bicara netralitas, kok mereka, ya kalau dari pandangan Ibu seperti apa sih harusnya mereka bertindak gitu? Kalau saya melihat ya, KPU yang sekarang ini dengan Bawaslu yang sekarang ini memang apa ya, saya kadang-kadang kehilangan kata-kata karena banyak sekali hal yang sama dilakukan misalnya oleh paslon 1, paslon 2, paslon 3, tetapi kenapa sih cara penanganannya berbeda? Oke. Ya kan? Kalau misalnya dia turun atau ada misalnya penghambatan-penghambatan ketika akan turun untuk sosialisasi atau untuk kampanye, itu juga Bawaslu-nya tidak bersikap adil. Terus KPU-nya sendiri gitu kan, kenapa sih yang kayak gini tuh justru dipertontonkan kepada masyarakat? Bukankah Anda dipilih untuk jadi wasit yang baik? Iya, wasit gitu, yang baik. Penyelenggara yang baik ya kan. Nah ini kan dilihat oleh masyarakat gitu. Memang sih saya melihat bahwa pemahaman masyarakat tentang peran KPU dan Bawaslu ini memang belum tinggi ya, belum maksimal sekali, terutama di pedesaan kayak gitu. Tapi platform-platform seperti TikTok, Facebook, itu kan sebenarnya digunakan oleh banyak sekali masyarakat kita gitu kan, dari semua kalangan. Dan saya berharap justru ada pendidikan politik lewat yang seperti itu juga gitu. Kemarin Pak Mahfud sudah coba itu gitu kan, untuk mungkin juga lama-lama bisa mensosialisasikan bagaimana sih tindakan kita ketika kita melihat kecurangan. Baik. Ketika kita melihat ada yang tidak netral gitu. Apa sih yang harus dilakukan gitu? Apakah misalnya setiap katakanlah partai politik punya posko sendiri untuk pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat? Boleh saja dia mengadukan itu sehingga kita bisa tindak lanjuti. Apakah kita bisa kontak panwasnya atau bagaimana gitu? Saya pikir itu juga bagian dari yang harus dilakukan oleh parpol ketika dia menjaga ikut menjaga netralitas dari TNI itu sendiri atau misalnya aparat itu sendiri. Karena kita kan nggak bisa lepas tangan juga dari itu. Kalau misalnya kita membiarkan itu berarti akan terus meningkat. Jadi saya melihatnya harus ada gerakan rakyat untuk ini. Oke. Kita lihat kemarin misalnya di Taiwan itu, waduh, itu kan luar biasa ya. Tapi kalau misalnya dianggap selesai begitu saja kan, itu kan presiden buruk. Betul. Itu yang ketahuan loh di Taiwan. Bisa jadi kan juga banyak di tempat lain gitu. Iya kan? Atau misalnya ketika yang satu berlaku bahwa ini termasuk money politik, sementara bagi yang lain tidak. Ya kan? Aparat desanya terlibat menyambut segala macam, mempersiapkan, memfasilitasi untuk kampanye paslon-paslon tertentu. Itu kan juga tidak baik. Dan itu yang sebenarnya kita hadapi sekarang. Mau nggak mau kita harus mengakui bahwa pemilu 2024, saya sebagai orang yang sudah berkali-kali ikut pemilu, sampai detik ini saya melihat ini terburuk yang pernah saya lihat. Baik. Ya semoga saja anggapan ini ya bisa salah. biar nanti juga ya 1 bulan, walaupun waktu cuma 1 bulan lagi ya Bu ya, akan ada banyak perbaikan karena walaupun tadi banyak kesalahannya, paling tidak bisa diminimalisir ya sedini mungkin, karena harapan kita tadi pemilu yang fair ya, jangan sampai wasit juga jadi pemain, itu PR, karena kalau wasit ya harus jadi wasit dong yang netral, bukan malah jadi pemain. Oke, ini kritikan kita bukan berarti kita benci ya, ini kritikan yang sangat membangun sebenarnya bagaimana sistem demokrasi, KPU dan Bawaslu harus lebih giat lagi, kuat lagi dalam membentuk sistem yang biar nanti ya hasilnya juga bisa diterima dengan baik ya Bu. Karena kalau prosesnya aja ngaco gitu ya, takutnya nanti banyak pihak yang ngerasa
hasilnya kok gini gitu ya. Tapi kalau prosesnya adil ya, damai, benar dan pada tracknya, kita juga pasti akan legowo apapun itu nanti hasilnya. Bu Ida, terima kasih. Tapi satu sebelum kita tutup, Bu, bicara mengenai dapilnya Ibu ya. Apa yang ingin Ibu sampaikan untuk warga tadi Cikupa, Ciputat dan sekitarnya? Kalau misalnya dapil saya, tentunya saya berharap bahwa masyarakat di sana mengenal saya, gitu kan, terus juga memahami pemikiran-pemikiran saya, bagaimana cara memberdayakan perempuan, gitu kan. Saya mencoba juga untuk turun menanggulangi, tidak banyak memang, tapi paling tidak bagaimana sebenarnya seorang ibu itu berperan untuk anak-anaknya, untuk lingkungan sekitarnya, dan bagaimana keluarga-keluarga itu mendapatkan akses publik yang benar. Baik. Karena kadang-kadang juga informasi ini banyak miss-nya nih kalau begitu sampai di sana. Saya rasa itu saja. Pilih saya nomor urut 1 Tangerang sih. Baik, selamat Ibu untuk prosesnya ya, nanti doakan yang terbaik pastinya dari kita. Amin. Karena tadi saya melihat Bu Ida ya, seorang perempuan yang ya walaupun saya baru ketemu, tapi memang Ibu Ida passionate sekali dan paham sekali dengan isu perempuan dan wilayahnya. Semoga nanti calegnya memang yang terpilih yang berkualitas ya. Jadi teman-teman please jangan salah pilih, karena kita punya tanggung jawab untuk memberikan suara kita agar nanti siapapun yang duduk di parlemen memang mereka yang berhak gitu ya, mereka yang memang qualified dan punya kualitas. Karena kalau sudah banyak contoh kan, kalau yang duduk di parlemen cuman mentereng ya, ketiduran ya kalau rapat ya Bu, plus korupsi. Alright, you don't need to mention it. Oke, Bu Ida, terima kasih. Baik, sebelum kita tutup ini tentunya value yang diajarkan kita bersama, termasuk value Partai Perindo tadi erat kaitannya dengan bahasan kita, produktif ya, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Ini value yang sangat universal, nggak cuma punyanya Partai Perindo, tapi teman-teman juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk menjadi anggota Partai Perindo boleh daftar ke sini, one click away, yes, perindo.com. Dan juga website-nya kita ada di informasi ada di App Store dan Play Store, ada di sini juga. Silakan scan kirisnya, monggo. Terima kasih sekali lagi Bu Ida atas waktunya, sehat-sehat, dan terima kasih juga untuk Partai Perindo. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjino Syaputra undur diri. Terima kasih, bye-bye, wassalam. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.